Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila Putri dengan NIM 231031067 dari kelas SI 23B. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data. Nah, proyek yang saya buat adalah dashboard analisis nilai gizi makanan dan minuman di Indonesia menggunakan Tableau. Nah, dashboard ini dibuat untuk menyajikan informasi kandungan gizi berbagai makanan dan minuman di Indonesia dalam bentuk visualisasi yang interaktif, sehingga data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, melalui dashboard ini, pengguna dapat mengetahui jumlah produk makanan, rata-rata kandungan kalori, gula, garam, dan protein, serta melihat distribusi kategori nilai gizi dan mengidentifikasi produk dengan kandungan gula maupun garam tertinggi. Nah, pada tahap pertama saya menentukan dataset yang akan saya gunakan. Nah, dataset yang saya ambil berasal dari Kaggle dengan judul Informasi Nilai Gizi di Indonesia. Dataset ini merupakan hasil web scraping dari situs nilaigizi.com yang berisi informasi kandungan gizi berbagai makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Nah, selanjutnya ini merupakan data mentah atau raw data yang diperoleh langsung dari Kaggle. Nah, pada tahap ini data masih banyak atribut yang belum semuanya dibutuhkan untuk proses visualisasi. Oleh karena itu, sebelum digunakan di Tableau, data perlu melalui proses data cleaning agar lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan yang akan dianalisis. Nah, ini merupakan datanya yang sudah saya cleaning. Nah, setelah itu saya melakukan proses data cleaning. Pada tahap ini saya menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan dalam analisis, seperti manufaktur, serving size, kolom duplikat berbahasa Indonesia seperti lemak jenuh, nutrium, protein, dan lain-lain, serta beberapa kolom yang tidak memiliki data. Nah, selain menghapus kolom yang tidak diperlukan, saya juga menambahkan 3 atribut baru, yaitu ini is height sugar, is height sodium, dan nutrient grade. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke Tableau-nya. Yang pertama ada KPI jenis-jenis makanan. Nah, visualisasi pertama yang saya buat adalah KPI jenis-jenis makanan. KPI ini menggunakan field name dengan agresi count, sehingga menghasilkan jumlah seluruh produk yang terdapat pada dataset. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat 1.651 produk makanan minuman. KPI ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai banyaknya data yang dianalisis. Dengan mengetahui jumlah produk yang tersedia, pengguna dapat mengetahui cakupan dataset sebelum melihat analisis lebih rinci. Nah, selanjutnya ada KPI rata-rata kalori. Nah, pada visualisasi ini saya menggunakan field energi kecal dengan fungsi agresi average, sehingga diperoleh nilai rata-rata kandungan kalori dari seluruh produk. Nah, hasil yang diperoleh adalah 155,4 kekal. Nah, KPI 155,4 kekal. Nah, KPI ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai rata-rata energi yang terkandung dalam produk makanan dan minuman pada dataset. Nah, nilai ini nantinya dapat dibandingkan dengan kategori gizi maupun produk tertentu. Selanjutnya ada KPI rata-rata gula. Nah, yang dimana di sini menggunakan field sugar G dengan fungsi average. Nah, hasil perhitungannya menunjukkan rata-rata kandungan gula sebesar 5,925 gram. Nah, KPI ini digunakan untuk mengetahui rata-rata kadar gula seluruh produk pada dataset, sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai kandungan gula pada makanan dan minuman yang dianalisis. Selanjutnya ada KPI rata-rata garam. Nah, ini menggunakan field sodium Mg dengan fungsi agregasi average. Nah, hasil yang diperoleh yaitu rata-rata kandungan garam sebesar 99,07 mg. Nah, KPI ini membantu pengguna mengetahui rata-rata kandungan natrium pada seluruh produk, sehingga dapat menjadi indikator dalam menilai tingkat konsumsi garam. Nah, selanjutnya
KPI terakhir yaitu rata-rata protein. Nah, KPI digunakan untuk menampilkan rata-rata kandungan protein dari seluruh produk yang terdapat pada dataset. Nah, nilai KPI menunjukkan rata-rata protein sebesar 38,42 gram per produk. Nah, informasi ini memberikan gambaran umum mengenai kandungan protein pada makanan dan minuman yang dianalisis, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam membandingkan nilai gizi antar produk. Nah, visualisasi selanjutnya ada presentasi kategori gizi makanan. Nah, visualisasi ini menampilkan presentasi kategori nilai gizi makanan berdasarkan nutrient grade. Nah, pada visualisasi ini saya menggunakan field nutrient grade sebagai kategori dan count sebagai jumlah data. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase. Nah, berdasarkan hasil visual, kategori C cukup seimbang memiliki persentase paling besar yaitu 58,03%. Selanjutnya kategori B baik atau sehat sebesar 19,14%. Lalu ada kategori D yaitu batasi konsumsi sebesar 13,14%, sedangkan kategori A yang sangat sehat memiliki persentase paling kecil yaitu sekitar 9,69%. Nah, jadi visualisasi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana distribusi kualitas gizi produk dalam dataset sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui kategori mana yang paling banyak mendominasi. Nah, visualisasi selanjutnya yaitu peringkat produk dengan kandungan gula tertinggi yang ditampilkan menggunakan horizontal bar chart. Nah, pada visualisasi ini saya menggunakan field name sebagai nama produk dan average sugar G sebagai nilai yang dibandingkan. Data kemudian diurutkan dari nilai gula tertinggi hingga terendah dan ditampilkan sebanyak 10 produk teratas. Nah, berdasarkan hasil visualisasi, produk dengan kandungan gula tertinggi adalah Cheesecake Factory Oreo Dream Extreme Cheesecake dengan rata-rata gula sebesar 134 gram. Nah, kemudian disusul produk cheesecake lainnya yang juga memiliki kandungan gula sangat tinggi. Nah, jadi visualisasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi produk-produk yang memiliki kadar gula paling tinggi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih makanan yang lebih sehat. Nah, visualisasi selanjutnya yaitu peringkat produk dengan garam tertinggi. Nah, visualisasi ini menggunakan diagram batang untuk menampilkan 10 produk dengan kandungan garam tertinggi pada dataset. Sumbu vertikal menunjukkan nama produk, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan kandungan garam dalam satuan miligram. Semakin panjang batang, semakin tinggi kandungan garam pada produk tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis, petis udang kering memiliki kandungan garam tertinggi sebesar 11,998 mg, diikuti dengan ikan katombo asin sebesar 4,393 mg dan kacang kedelai goreng sebesar 3,492 mg. Nah, visualisasi ini membantu mengidentifikasi produk yang sebaiknya dikonsumsi secara lebih bijak karena memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, ini visualisasi terakhir yaitu rata-rata kalori berdasarkan kategori nilai gizi. Nah, visualisasi ini menggunakan diagram batang untuk membandingkan rata-rata kalori pada setiap kategori nilai gizi, yaitu A, B, C, dan D. Nah, semakin tinggi batang, semakin besar rata-rata kalori pada kategori tersebut. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa kategori sangat sehat memiliki rata-rata kalori yang paling rendah. Sedangkan kategori D yaitu batasi konsumsi memiliki rata-rata kalori paling tinggi yaitu sekitar 233,9 kekal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk dengan kategori gizi yang lebih rendah cenderung memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi. Nah, ini tampilan dashboard yang telah saya buat.
Nah, dashboard ini menyajikan ringkasan informasi kandungan gizi makanan dan minuman di Indonesia dalam satu halaman sehingga data dapat dianalisis dengan lebih mudah. Nah, pada bagian atas terdapat 5 KPI yang menampilkan jumlah produk makanan, rata-rata kalori, rata-rata gula, rata-rata garam, dan rata-rata protein. Nah, di bawahnya terdapat beberapa visualisasi, yaitu diagram pie yang menunjukkan persentase kategori nilai gizi, diagram batang peringkat, produk dengan kandungan gula garam tertinggi, lalu serta diagram batang rata-rata kalori berdasarkan kategori nilai gizi. Nah, dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat informasi penting secara cepat tanpa harus membaca seluruh data. Nah, di sini juga ada fitur filter atau interaktivitas. Nah, dashboard ini juga dilengkapi dengan beberapa filter agar analisis menjadi lebih interaktif, yaitu ada kategori gizi untuk menampilkan data berdasarkan kategori nilai gizi, yaitu A. sangat sehat, B. baik atau sehat, C. cukup seimbang, dan D. batasi konsumsi. Lalu di sini ada tinggi gula untuk memfilter produk yang memiliki kandungan gula tinggi atau tidak. Selanjutnya, filter tinggi garam untuk memfilter produk yang memiliki kandungan garam atau nutrium tinggi atau tidak. Selain filter, dashboard juga menggunakan dashboard action sehingga ketika pengguna memilih salah satu kategori atau produk pada visualisasi, grafik lainnya akan otomatis menyesuaikan dengan data yang dipilih. Hal ini memudahkan pengguna dalam melakukan analisis yang lebih spesifik. Selanjutnya ada insight dashboard. Dari analisis dashboard diperoleh beberapa insight, yaitu dataset terdiri dari 1651 produk makanan dan minuman. Nah, rata-rata kandungan kalori pada produk sebesar 155,4 kekal. Nah, rata-rata gula 5,925 gram dan rata-rata garam 99,07 mg dan rata-rata proteinnya itu 38,42 gram. Nah, sebagian besar produk berada pada kategori C, yaitu cukup seimbang, sehingga masih banyak produk yang memiliki kualitas gizi sedang. Lalu produk dengan kandungan gula tertinggi didominasi oleh berbagai varian cheesecake factory Oreo, dan produk dengan garam tertinggi adalah petis udang kering. Lalu ada kategori D, batasi konsumsi, memiliki rata-rata kalori paling tinggi dibandingkan kategori lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas gizi suatu produk umumnya kandungan kalorinya juga semakin tinggi. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis, dashboard ini berhasil menyajikan informasi kandungan gizi makanan dan minuman yang ada di Indonesia secara lebih mudah dipahami. Nah, melalui KPI, grafik dan filter interaktif, pengguna dapat mengetahui jumlah produk, rata-rata kandungan gizi, distribusi kategori nilai gizi, serta produk dengan kandungan gula dan garam tertinggi. Jadi, dashboard ini dapat membantu proses analisis data gizi secara lebih cepat dan informatif. Nah, adapun rekomendasinya, ke depannya dashboard ini dapat dikembangkan dengan menambahkan data yang lebih terbaru, memperluas jumlah produk, serta menambahkan visualisasi lain seperti tren berdasarkan kategori makanan atau merek. Nah, dashboard ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi masyarakat untuk memiliki makanan yang lebih sehat maupun sebagai bahan evaluasi bagi industri pangan. Nah, jadi demikian presentasi mengenai dashboard analitik dan visualisasi data dengan tema analisis kandungan nilai gizi makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Jadi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.